Ini memang Masya Allah banget ya beliau bisa menyempatkan hadir pada sore hari ini untuk menyapa warga Jakarta dan sekitarnya untuk menjawab keresahan-keresahan yang selama ini ada di warga Jakarta. Dan kalau melihat beliau berpasangan dengan Bang Dul ya Bang Muharrem, beliau ini adalah paslon nomor tiga. Nomor tiga, setelah dapat undian dan lain sebagainya ya, nomor tiga. Masih menunggu Mas Pram untuk bergabung di depan bersama kita teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman selanjutnya teman dipersiapkan tadi yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, untuk langsung nanti akan dijawab oleh Mas Pram. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman Bang Muharrem yang menanyakan, yang sudah datang sore hari ini. Hah? Datang? Insya Allah ya. Insya Allah datang. Kita lihat aja nanti ya, ada Bang Dul dan datang. Yang jelas kalau di depan teman-teman ini adalah Dr. Melia Agatha. Ya. Duplikat KW 5. Ya, maksud saya ngomong saya adalah Dr. Melia Agatha KW. Ya, ya kan? Astagfirullah. Ya kalau saya bilang di kos tadi nggak pantas dong. Maka ya kan jauh banget. Mirip lah. Oke. 11-12. Dan buat teman-teman media online yang sudah mendaftar lewat Google Forms, yang belum registrasi, bisa mungkin di atas kali ya, tadi mungkin terlewat ya, ke meja registrasi, ke teman-teman yang ada di atas. Terus ini ya registrasi ya, karena kabarnya akan ada door prize. Iya, ada ya door prize aja kenceng. Masya Allah ya. Kabarnya ada door prize nanti. Menginap satu malam di sini. Oke, jadi kita siap-siap kita akan mulai. Kita dukung Sudah ya? Bergabung. gabung di tengah-tengah kita untuk kita. Baik, untuk teman-teman sekalian sore hari ini dimohon kesediaannya untuk berdiri sejenak ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persilakan Mas Pram untuk Selamat datang, selamat bergabung Mas Frans. Dipimpin oleh Kakak Ira menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sangat
Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ayuna. Dan teman-teman sekarang bisa kembali duduk di tempatnya masing-masing. Dan ngopi bareng bersama sore hari dengan Mas Pram. Tak kenal sama kakak saya. Bismillah Mas Pram jadi gubernur Jakarta. Kita mulai. Baik. Dan sore hari ini saya tidak sendirian, sekali lagi Puspa Baresi ditemani oleh Bang Muharram, Mas Pram. Sebelum Mas Pram datang, tadi saya dan Bang Muharram juga sudah bertanya ke teman-teman yang sudah hadir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang mereka alami, terkait dengan rencana Mas Pram Bismillah jadi Gubernur Jakarta untuk periode mendatang. Amin. Jakarta Raya. Mantap. Silakan saya lanjutkan ke Bang Muharram. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih Mas Pram sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta. Untuk hari ini kita berdiskusi banyak hal tentang Jakarta. Dan bagusnya ini Pak Gubernur aminkan aja. Jadi beliau semenjak sudah tidak bekerja di Istana Negara, itu beliau setiap hari melakukan kunjungan dan melakukan belanja masalah di masyarakat. Dan hari ini tepat di Jakarta Selatan, kita berdoa semoga nanti beliau menang di Jakarta Selatan. Jadi Pak Gubernur, nanti kita kasih waktu 10 menit untuk nanti menyampaikan. Kalau visi misi kan terlalu umum, kita minta supaya beliau menyampaikan 10 program unggulan yang sudah disiapkan oleh Mas Pras dan Bang Dul untuk nanti memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan nanti. Apa kira-kira program-program unggulan beliau? Nanti kita akan kasih kesempatan kepada Mas Pram untuk kemudian menyampaikan. Olehnya itu, kita juga minta kepada teman-teman yang hadir. Jadi Mas Pram hari ini yang hadir itu bukan saja masyarakat umum. Ada perwakilan-perwakilannya Mas Pram. Ada dari dosen. Mana teman-teman dari dosen tadi itu? Jadi diundang khusus untuk datang menyampaikan apa problem dosen-dosen di Jakarta. Kemudian ada dari teman-teman dari, ada pendeta tadi, ada ustadz bagian keumatan, kemudian dari ormas juga ada, kemudian ada perwakilan tadi, kalau saya tidak salah dengar dari forum RT RW, kemudian ada perwakilan dari perempuan. Nah, ini kelompok-kelompok masyarakat ini yang nanti akan kita sore hari ini kita akan diskusi. Mereka akan menanyakan apa saja yang harus dilakukan nanti ketika Mas Pram akan memimpin Jakarta. Olehnya itu, mari kita semua memberikan kesempatan kepada Mas Pram mungkin 10 menit atau 15 menit untuk nanti menyampaikan 10 program unggulan yang menjadi keunggulan Mas Pram dan Bang Dul untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk itu saya persilakan buat Mas Pram waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan yang saya hormati. Hadir Mas Pras. Ini kalau Mas Pras sudah akrab sama Wisnu, sama Bim, maka Cebong sama Kampret sudah jadi satu ini. Jadi udah lama negara ini pasti. Mas Bestari Barus, Mau Utasina Babat, Bang Bim Benyamin, Bung Wisnu dan juga Bang Hanto Dwi Subekti dan juga moderator Saudara Bung Muharram. Saudara-saudara sekalian, secara ringkas saya akan menyampaikan begini. Setelah mendaftar tanggal 28 Agustus, saya belanja masalah ke Bapak. Yang paling menggugah perasaan saya sehingga saya fight betul sehari rata-rata 10 sampai dengan 11 titik adalah persoalan yang berjibat. Persoalan yang kecil-kecil menyangkut data kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumantik, dan sebagainya, termasuk Dasawisma. Itulah yang mengganggu saya betul.
Karena di bawah ternyata masyarakat tidak mendapatkan seperti yang saya bayangkan selama ini. Jauh dari harapan itu. Sehingga itu yang pertama yang harus dilakukan pembenahan adalah datanya itu harus dilakukan perbaikan. Dan jangan kemudian semuanya dipusatkan di Rawang Bunga, misalnya untuk KJP, atau lansia di tempat lain. Sehingga semuanya harus di kecamatannya masing-masing. Supaya orang tidak dipingpong, udah pergi ke Rawang Bunga ternyata tidak ada yang melayani, dan ini terjadi di mana-mana. Dan yang terjadi adalah akhirnya mereka, yang terjadi adalah mereka di antara mereka sendiri dibagi, sehingga dengan demikian tidak tepat sasaran dan ini menjadi banyak persoalan di bawah. Termasuk program untuk CCTV, kenapa saya sampaikan? Karena di bawah itu betul-betul yang namanya bullying, kekerasan, narkoba. Itu saya lihat sendiri. Dan itu yang kemudian menjadi perhatian saya pribadi, bahwa kemudian CCTV dipasang di seluruh RT RW untuk mengurangi itu. Tetapi juga ada dampaknya yang tidak semua orang mau diawasi. Tapi inilah yang bisa dilakukan negara-negara maju, mau New York, mau Singapura, mau Shanghai, semuanya kejahatan ataupun perilaku negatif menurun karena ada CCTV itu. Yang berikutnya yang saya lakukan dalam Jakarta Funding. Ya. Jakarta Funding ini inspirasinya sebenarnya dari Bang Bim. Bang Bim memberikan masukan kepada saya, Mas, bisa nggak Jakarta ini menjadi investor? Saya bilang bisa. Kenapa? Bagaimana cara melakukan? Kebetulan saya punya pengalaman bersama Presiden Jokowi untuk membuat yang disebut dengan Inafunding. Inafunding itu motornya adalah Menteri Keuangan dan beberapa menteri yang lain termasuk Menteri Bapak. Tapi kebetulan paperwork-nya saya menyiapkan. Dan untuk itu saya yakin bahwa Jakarta bisa yang namanya Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Inafunding itu kenapa kemudian menjadi begitu menguntungkan? Karena kolateralnya, apa kolateralnya negara? Dan Jakarta, apa kolateralnya Jakarta? Sehingga dengan demikian inilah menjadi ruang yang cukup baik untuk berkembang. Dan pengalaman Inafunding, dulu modalnya 2 triliun ditambah 4 triliun menjadi 6 triliun, sekarang Inafunding dananya besar sekali. Selama dikelola secara profesional oleh orang profesional, nggak boleh ASN dan nggak boleh BUMN. Sehingga yang mengelola pure adalah profesional. Untuk Inafunding kebetulan yang mengelola ada namanya Rida. Untuk Jakarta Funding, saya punya bayangan salah satunya tentunya Otasi Nababan, namanya Sitohang, Delman Sitohang. Dia adalah CEO dari Merrill Lynch dan sebagainya. Dengan cara itu saya yakin, dari mana duitnya? Duitnya adalah dari APBD kita. Setiap tahun silvanya antara 3 sampai dengan 5 triliun, bahkan 6 triliun kemarin. Kalau silvanya diambil 3 triliun untuk Jakarta Funding sebagai modal dasar awal dan mendapatkan kunjungan dari DPRD, maka Jakarta ini pendapatannya tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi. Ada pendapatan baru yang namanya dari Jakarta Funding. Yang berikutnya, cara pembangunan kita untuk membangun housing seperti yang kita lihat sekarang. Problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Maka untuk itu harus ada terobosan. Bagaimana terobosannya? Saya kebetulan sudah keliling hampir di semuanya, kecuali di Pulau Seribu. Banyak kantor-kantor kecamatan yang idle. Banyak kantor-kantor desa yang idle. Banyak sekolah-sekolah yang idle. Maka dengan puskesmas yang idle. Begitu sore udah sepi, nggak termanfaatkan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Problem utama di Jakarta apa? Pembebasan lahan. Kalau kita lihat film yang terakhir mengenai Home Sweet Loan, maka itulah yang menginspirasi saya. Kenapa program yang bagus dari Mas Anies maupun Pak Ahok tidak bisa berjalan sepenuhnya? Karena problem utamanya adalah lahan. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya kita punya puskesmas rata-rata 3.000 sampai 5.000 meter square. Kantor kecamatan bahkan ada yang sampai 8.000. Kita lihat sendiri. Kalau kantornya jangankan 8.000, 5.000 aja. Lantai 1, 2, 3 untuk kantor kecamatan kita buat bagus. Kemudian lantai 4, 5 kita buat co-working space. Orang anak-anak yang startup, Gen Z, Gen milenial duduk di situ, bekerja di situ. Co-working space bisa dilakukan. Baru kemudian lantai di atasnya, lantai 6, 7, 8, dan 9, dan seterusnya sampai di atas, itulah digunakan untuk hunian. Untuk membangun housing atau hunian, nggak mahal. Yang mahal apa? Pembebasan lahan.
Di mana-mana problem utamanya adalah pembebasan lahan. Saya kasih contoh, kenapa Senopati dan Gunawarman nggak bisa diselesaikan jalan macet? Karena tidak ada parkir. Bagaimana caranya? Di sana ada kantor, ada tanahnya Jakpro, luasnya 8.000. Kemudian di sana ada di Blok S juga ada sekolah yang luas sekali, hampir 1 hektar. Kenapa yang seperti itu tidak kita buat menjadi valet parking yang ada di Jakarta? Dan itu dikelola secara profesional, akan membuka lapangan pekerjaan, tetapi sepanjang jalan Gunawarman Senopati nggak boleh lagi orang parkir di pinggir jalan. Semuanya parkirnya di gedung itu. Dan kalau itu dilakukan ada pendapatan yang baru. Memang memimpin Jakarta itu harus dengan terobosan, nggak bisa dengan cara yang konvensional hanya kemudian menghabiskan waktu menikmati jabatannya dan sebagainya. Sehingga saya akan melakukan terobosan-terobosan baru. Yang berikutnya, ini bukan ide saya, ini sebenarnya ide yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan oleh siapa? Oleh Pak JK, oleh Mas Anies. Apa? Melanjutkan Museum Rasulullah yang ada di Ancol. Dan ini menjadi landmark baru bagi kehidupan beragama kita. Dan nanti yang lainnya juga kita berikan kesempatan yang sama. Jangan hanya agama Islam, agama-agama lain juga diberikan kesempatan yang sama. Saya beruntung hari ini, mungkin nggak banyak orang yang bisa melakukan seperti saya pada hari ini. Pagi sebelum Jumatan, saya diterima di Majelis Ulama. Jumatan di Istiqlal. Setelah Jumatan diterima Monsinyur Suharyo di katedral. Habis itu saya diterima oleh teman-teman GMKI yang rata-rata Batak kayak rotasi lah. Dan mereka fight banget, saya kaget banget, penuh semangat untuk itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, kenapa Museum Rasulullah ini menjadi salah satu program saya? Karena kita apapun mayoritas di Jakarta ini adalah Islam. Dan Jakarta dengan undang-undang baru, undang-undang nomor 2 tahun 2024, tidak lagi menjadi ibu kota. Jakarta harus punya simbol. Jakarta harus menjadi kota kosmopolitan. Jakarta budaya Betawinya harus bisa kita angkat naik kelas, tidak hanya menjadi budaya yang hanya odal-odal saja, mohon maaf. Tetapi bisa internasional, bisa bertarung dunia global. Itulah yang menjadi harapan dan cita-cita saya. Yang berikutnya, yang paling mengenaskan di Jakarta sekarang ini adalah lapangan. 3 problem utama di Jakarta. 1, lapangan kerja. 2, kesehatan. 2, 3, pendidikan. Ini yang menjadi persoalan saya. Kalau kita lihat survei, saya melakukan survei sendiri di Gensi. Dilakukan pertanyaan, apa keinginan Gensi sekarang? Masih nomor 1 adalah menjadi entrepreneur. Nomor 2 menjadi ASN. Entrepreneur sekitar 38. ASN sekitar 26-27. Yang menyedihkan di Gensi yang pengen jadi petani hanya 2%. Artinya bahwa negara sebagai negara agraris, kita sekarang ini tidak bisa mengandalkan untuk menjadi petani, terutama di Jakarta. Dan untuk itu harus ada terobosan. Yang saya sampaikan di dalam debat bahwa kita harus punya job fair selama 3 bulan sekali, ada pelatihan di balai kecamatan dan harus ada balai latihan kerja. Yang namanya pekerjaan itu harus bersifat terbuka, semua orang bisa mengakses. Maka kita gunakan JAKI, tidak membuka yang baru, tapi yang ada kita gunakan. JAKI ini sekarang udah hampir 5 juta orang menggunakan itu. Sehingga dengan demikian, sekali lagi teman-teman sekalian, saya mungkin nggak sampai 10, Mas Muharrem, tapi itulah poin-poin utama saya yang akan saya lakukan. Tetapi paling penting membuat saya sekarang ini betul-betul tersentuh. Problem di bawah itu tidak yang seperti kita pikirkan. Kemarin saya ke Tanah Tinggi, saya ke Tanah Abang, ke Cideng, ke Marunda, kemudian juga ke Taman Sari, ke Tambora. Banyak warga Jakarta yang tidak pernah. Dan itu mengganggu betul dari perasaan saya. Bahkan di Cideng, depannya rel kereta belakangnya rel kereta, depannya selokan yang airnya tidak bisa berjalan. Yang seperti itulah banyak sekali di Jakarta, sehingga kalau saya mendapatkan amanah, maka dari apa yang saya sampaikan, pekerjaan yang saya awali pertama yang ini saya selesaikan adalah imam besar. Untuk orang yang tidak mampu, warga miskin, yang memang sangat membutuhkan, termasuk janji saya bagi Kampung Bayam. Begitu saya lihat, saya datang ke Kampung Bayam, saya bilang sama mereka, kalau saya jadi gubernur gak lebih dari 1 bulan, masih saya selesai. Kenapa bisa selesai?
Mas Anies sebenarnya sudah merintis dengan baik. Dia sudah mengeluarkan pergub. Cuma yang diselesaikan 100 kakak. Yang harus selesai sebenarnya 133 kakak. Sampai hari ini hanya 13 kakak. Tidak ada yang berani mengeluarkan. Menurut saya itu harus ada diputuskan. Kalau enggak, mereka mengalami apa yang terjadi solidaritas, mereka bersama-sama tidak mau menepati. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami lakukan. Mas Wara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktunya dikasih, tapi mudah-mudahan kalau beliau terpilih beliau bisa melaksanakan semua yang beliau sudah sampaikan. Jadi tadi banyak hal beliau sudah sampaikan karena memang dari penyampaian beliau sangat detail memang karena beliau turut melakukan belanja masalah sehingga masalah-masalah rakyat dibawa memang beliau memahami. Apalagi beliau punya pengalaman. Tidak hanya menjadi politisi tapi punya pengalaman birokrasi yang cukup panjang sehingga kita berharap nanti setelah ini akan ada diskusi. Saya akan mempersilakan Bapak Ibu yang sudah saya data untuk nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, Bang Muharrem, sebelum kita lanjutkan diskusi dengan teman-teman yang sudah hadir sore hari ini, alangkah baiknya biar semangat teman-teman ya, biar nggak ngantuk juga, biar nggak terlalu serius. Karena kita bawa hari ini Mas Pram sudah selesai, serius tapi santai. Karena judulnya aja ngopi bareng Mas Pram ya kan. Kita ulang lagi yang pertama tadi Bang Muharrem. Ya teman-teman setuju ya, kalau saya sama Bang Muharrem bilang, Mas Pram, Jakarta, menyala ya, tangannya 3 gini ya, oke ya. 1, 2, 3. Mas Pram. Kurang semangat jadi 13 tahun. Jakarta, menyala gitu ya. 1, 2, 3. Mas Pram, Jakarta, menyala. Tepuk tangan bagi yang semua. Oke, terima kasih. Baik. Ya, karena Mas Pram kan hari ini mungkin kunjungannya sudah terlalu banyak. Nah. Sini mungkin yang terakhir kali. Oh, masih ada lagi. Jadi ini waktunya terbatas, kita memiliki kesempatan untuk harus berdiskusi banyak hal. Tapi karena kita punya keterbatasan waktu sehingga nanti saya akan panggil ada 5 orang yang sudah tadi kita data ya. untuk nanti bertanya. Siap. Yang pertama mungkin dari kelompok keumatan. Saya persilakan kepada Bapak Haji Nur Hasan. Bapak untuk Haji ke depan. Nur Hasan. Ini langsung pincin sama calon gubernur. Silakan, Pak. Sambil makan ikan. Assalamualaikum. Saya persilahkan. Ya, langsung. Kalau makan pepaya, jangan lupa dibuang di tempat sampah. Kalau Abang Haji bertanya, insya Allah dijawab langsung kepada pakarnya. Amin. Cakap. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mas Pram jadi gubernur. Amin. Saya langsung aja, kebetulan nama saya Haji Nur Hasan, mewakili dari teman-teman Dewan Masjid Indonesia. Saya Mustasar Dewan Masjid Indonesia. Izin terkait ini masukan juga dari beberapa teman-teman untuk disampaikan kepada Mas Pram. Persoalan bantuan operasional tempat ibadah. Kalau saya lihat beberapa pernyataan Mas Pram bahwa akan tetap melanjutkan bantuan operasional tempat ibadah yang sudah dilaksanakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Namun perjalanan waktu bantuan operasional tempat ibadah terjadi pemotongan sampai di angka 50%. Ini yang miris buat kita, terutama kebetulan saya juga pengurus musola. Kalau masjid mungkin masih bisa 5 kotak Jumat, tapi kalau musola hidupnya dari mana? Bantuan operasional tempat ibadah dipotong 50%. Harapan kita ketika Mas Pram di Allah jadikan sebagai gubernur DKJ 2024, tolong Mas perhatikan kembali bantuan operasional tempat ibadah, jangan dikurangi, ditambahin. Tuh. Bahkan kalau perlu saya berharap musola ini yang diprioritaskan, karena musola ini hidupnya ini hanya dari bantuan, gitu. Tapi saya berharap ini jangan dikurangi. Yang kedua, ada keinginan juga dari beberapa teman-teman, dan ini saya sudah sampaikan dari tahun 2019, Mas. Bahkan saya sudah sampaikan di Komisi tolong ambil pemandian jenazah. Nah ini dia. Ambil pemandian jenazah, kalau buat orang kaya nggak ada masalah. Ngeluarin 1.500.000 atau 2 juta nggak ada masalah.
Tapi kalau untuk orang miskin, saya berharap amil pemandian jenazah yang saat ini dibantu melalui bantuan operasional tempat ibadah atau boti dari DMI, besok dijadikan PJLP. Jadi tiap RT, tiap RW punya amil. Itu harapan kita. Jadi Amin. PJLP. Jadi ada pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan biru, ada pasukan putih. Jadi harapannya ada pasukan putih khusus untuk amil pemandian jenazah. Ini harapan kita. Jadi amil-amil atau tim pemusaran jenazah ini menjadi PJLP di tiap wilayah RT, RW. Jadi satu RT 2. Ya. Itu harapan kita. Ini saja. Yang ketiga ada satu lagi, masukan dari remaja masjid. Mas, tolong remaja masjid diperhatikan juga, Mas. Jangan cuma BKPRMI doang nyari-nyari tambang. Tapi remaja-remaja masjid yang di ujung-ujung kita ini nggak dapat apa-apa, Mas. Nah, minimal Baik. perhatian. Terima kasih. Mudah-mudahan silakan. Allahumma yasir wa la tu'assir. Amin. Ya Allah mudahkan segala urusan Mas Pram. Senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman permasalahannya begini Bang Muharram. Oh, langsung ya? Langsung. Langsung Oke, aja. terima kasih. Oh, langsung di sini ya? Iya. Oh, siap. Silakan. Pak Haji ya, Haji Nur Hasan, satu, problem utamanya adalah kita punya undang-undang nomor 18 tahun 2019 mengenai pondok pesantren. Kemudian ada Perpres 82 tahun 2021, kebetulan saya menyiapkan. Jakarta ini problemnya belum punya perda atau pergub yang mengatur tentang pendanaan turunan dari itu. Sehingga dengan demikian apa yang ditanyakan Pak Nur Hasan tadi memang betul. Sekarang ini yang diperhatikan hanya baru boti, guru ngaji. Tetapi di musola sama sekali tidak ada. Kalau mau dilakukan itu maka harus dibuat pergub tentang itu. Supaya siapapun yang mengeluarkan dana tidak dikenakan hukum. Sehingga ada payungnya. Saya selalu orang yang kemudian harus ada payung yang mengatur untuk itu. Kalau itu dilakukan, Pak Nur Hasan saya yakin pasti pembagian dana untuk masjid, boti, musola dan sebagainya itu pasti akan bisa dilakukan. Yang kemudian mengenai pasukan tadi, PPSU kan ini, kan PPSU kan orange, tapi ini yang pasukan putih, ada juga pasukan merah. Bagi saya, ini harus direform. PPSU itu dulu semangatnya adalah siapapun boleh kerja selama dia bisa baca tulis. Sekarang ini syaratnya menjadi SLTA. Dan hanya orang-orang itu aja yang bisa bekerja untuk PPSU, yang pasukan orange. Padahal yang dibutuhkan bukan ijazahnya, tetapi kemauan untuk bekerja. Kasih Dan kalau saya mendapatkan amanah ini, saya rubah. Yang penting baca tulis SD aja juga boleh. Yes. SD aja boleh. Dan itulah yang dibutuhkan termasuk tadi pasukan ini. Ya. Harus dibuat simpel. Memang ada, nggak semua orang bisa katakanlah merawat atau memandikan jenazah. Saya kasih contoh walaupun beda. Ketika saya Kelapa Gading, ada pertanyaan yang sampai sekarang saya ulang-ulang karena mengganggu betul bagi saya. Pak, gimana caranya saya bisa menikahkan anak saya? Karena teman-temannya itu udah jalan setapak. Hampir di semua daerah yang saya keliling mengalami ini. Maka saya membutuhkan yang disebut dengan balai rakyat. Di balai rakyatlah orang boleh mengawinkan anaknya, khitanan, acara gotong royong, berkesenian dan sebagainya. Sehingga dengan demikian betul-betul keberpihakan pada masyarakat di bawah itu nampak dan jelas. Bukan hanya sekedar diucapkan. Saya terus terang, kalau saya mendapatkan amanah yang lebih utama bagi saya adalah menyelesaikan persoalan yang ada di bawah. Tadi ada Bang Goni masih ada nggak? Bang Goni? Ada ya? Bang Goni jangan kabur karena tetangganya. Baik. Jadi itulah yang akan kami selesaikan. Insya Allah bisa Oke, menjawab. ya, jadi itu udah dijawab Jelas ya? sama Mas Pramit. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur Hasan. Terima kasih banyak. Saya panggil lagi satu, ini dari mewakili teman-teman Kristen. Ada Pak Pendeta Frans. Pendeta Silakan. Frans, silakan. Oh, ada di belakang saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Ya, selamat sore Mas Pram. Nama saya Pendeta Frans. Ya,
Saya nggak bertanya tentang body, ya. Jadi yang lebih menyangkut apa yang dirasakan umat Kristiani dan kaum minoritas. Kita masih bisa melihat Mas Bram, kalau banyak di dalam yang juga masih terjadi intimidasi. Ya, ya. Kalau secara kepartaian saya sangat yakin Mas, karena PDIP benar-benar menjaga, saya yakin. Karena kebetulan saya adik Anderson Martin. Nah, saya ingin, kan ucapan adalah doa. As a governor, ya, I need your political statement. Ya, your pernyataan politik Mas. Bagaimana Mas menjamin apabila Mas duduk sebagai gubernur nanti akan menjaga ini umat Kristiani untuk beribadah, bahkan doa di rumah pun. Kan ada kejadian kan di negara lain, itu tidak terjadi di Jakarta. Dan juga kepada umat yang lain, teman-teman kita yang Tionghoa, saya sangat konsentrasi di sana. Karena saya dari kecil sampai dengan kuliah di Atlantiannya selalu bertemu dengan etnis Tionghoa. Nah, itu Mas, saya ingin mendengar political statement dari Mas Pram, bagaimana menjaga kami, umat Kristiani dan umat-umat lain, dan juga golongan minoritas. Thank you, Mas. Pendeta Frans, yang pertama, kita harus adil bagi semua agama. Pemimpin itu bukan hanya pemimpin satu agama. Kalau di umat Islam, ada yang namanya pergi umroh, haji, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Maka sebagai pemimpin, kalau saya menjadi gubernur harus adil. Ada juga untuk Holy Land. Dan itu harus dilakukan. Tidak hanya untuk agama Islam misalnya. Harus ada adil. Nah, bagaimana political statement untuk itu? Pendeta Frans, saya ini lahir besar di satu partai. Dan saya ditempa untuk itu. Termasuk saya adalah orang yang selama 27 tahun bersama Ibu Mega dan loyal untuk itu menjaga konstitusi. Konstitusi kita sebenarnya sudah mengatur untuk itu. Sehingga tidak perlu ada political statement. Siapapun yang menjadi gubernur wajib hukumnya menjaga pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang menganut kesetaraan bagi semua agama di Republik ini. Itu. Sehingga dengan demikian clear. Kalau memang nanti saya jadi gubernur, di tempatnya Pendeta Frans ada yang mengganggu itu, saya datang ke sini. Saya datang ke sini. Karena saya nggak punya beban. Dan saya nggak mikir 5 tahun lagi harus jadi gubernur lagi. Enggak. Makanya saya mau tidak populer tetapi dikenang oleh warga Jakarta menjadi gubernur yang meletakkan sesuatu yang baru. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Jadi itu udah dijawab itu. Langsung. Terima kasih Oke, banyak terima Pendeta kasih, Frans dan juga jawaban yang sangat menyentuh hati dari Mas Pram ya. Oke, selanjutnya Mungkin dari akademisi, Bu Siska, silakan. Oh, tadi dari akademisi. Silakan. Ibu Siska ya. Ibu Siska silakan. Ini Silakan. acaranya keren banget loh Bang Wim. Bener, sumpah keren. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari akademisi. Perkenalkan nama saya Siska Fitria. Saya dosen dari Universitas Cyber Asia. Saat ini saya bersama teman-teman mewakili akademisi, para dosen dan dunia pendidikan di dunia guru juga ingin menyampaikan pesan bahwasannya terkait tadi salah satu program Mas Pram nanti ke depannya KJP. Yang kita tahu KJP ini memang saat ini malah justru makin berkurang Mas jumlahnya. Jadi banyak masyarakat yang mengeluh terkait KJP. Nah, itu dengan berbagai macam persepsi mereka bahwa aturan setiap sekolah jika anak pada tawuran pastinya KJP akan ditarik. Nah, saat ini bagaimana pemerataan itu terjadi dan bahkan persoalan KJP ini belum merata seluruhnya Mas kayak di Jakarta. Lalu kemudian saya tentu di sini sangat terima kasih sekali buat Pak Pip juga dan terkait kearifan lokal. Jadi dalam dunia pendidikan pastinya materi pendidikan PLKJ ini sudah terhapus secara kurikulum. Nah ini menjadi salah satu faktor menurut saya ini mengapa harus demikian. Nah ini yang harus kita tekankan ke Dinas Pendidikan bahwa PLKJ dan juga
Setiap hari Jumat itu para siswa-siswa kita, anak-anak kita itu memakai baju adat atau sadaria, koko dan sebagainya. Ini kan salah satu hal yang memang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya dia mencintai budayanya dan dia tahu kearifan lokal khususnya di DKI Jakarta. Kebetulan saya warga Jakarta asli, saya orang Betawi asli, jadi saya memang memperhatikan betul kondisi pendidikan kita, dan maka dari itu saya bergerak dalam dunia pendidikan, tentu ingin sekali memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya anak-anak Jakarta yang masih ingin sekolah namun terkendala biaya. Lalu kemudian skema pendaftaran anak-anak masuk sekolah, Mas. Iya, zonasi. Nah, ini masih disayangkan sekali. Ini banyak belum halnya terjadi di kita ya. Jadi anak-anak yang pintar, justru mereka sayang sekali tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri yang mereka ingin. Lalu kemudian ke swasta itu biayanya mahal. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Dan ini harus kita perjuangkan sekali, karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita, Mas. Jadi benar-benar pendidikan ini saya kira sangat penting, dan terutama bantuan dari pemerintah daerah setempat terkait KJP. Nah, itu yang perlu sangat diperhatikan, serta kearifan lokal yang perlu tetap ada, tetap tertanam secara kurikulum. Demikian, Mas. Bu Siska, saya jawab langsung untuk KJP. Jadi KJP ini awalnya 300.000, kemudian naik 500.000 zaman Mas Anies, kemudian turun lagi 300.000. Persoalannya bukan di situ. Tiba-tiba tidak terdistribusi secara merata. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Karena KJP dipusatkan di Rawamangun. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Ada yang berhak menerima, tidak menerima, yang tidak berhak menerima. Sehingga harus dirubah. Dan untuk itu total, seperti yang saya katakan tadi, nggak bisa hanya dipusatkan di satu kecamatan. Bagaimana orang dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan harus pergi ke satu ke Rawabunga. Ke Rawabunga kan jauh sekali, udah sampai di sana di pingpong kanan kiri, terutama yang menerima KJP kan warga yang betul-betul membutuhkan. Untuk itu pendataan akan kami buat di per kecamatan. Bahkan yang namanya KJP itu tidak semata-mata KJP. Saya bertanya pada penerima KJP, hampir sebagian besar mereka belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Ragunan, belum pernah lihat Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana kita mau mendidik anak-anak kita terbuka wawasannya kalau mereka tidak pernah dikasih kesempatan untuk melihat itu? Maka saya mungkin angkanya bisa 300, bisa 500, nanti kami kaji, tapi semua orang yang berhak mendapatkan akan mendapatkan, tetapi plusnya apa? Mereka dalam 1 tahun boleh 2 atau 3 kali lihat taman ini didampingi orang tuanya. Karena inilah proses pendidikan lapangan yang membuat orang bermimpi tentang sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Bahkan kemarin ketika ditentang saya sama Bang Bim sama Bang Wisnu, tetangganya Ancol, nggak pernah lihat Ancol. Karena apa? Terlalu mahal. Kan nggak fair. Sehingga dengan demikian maka untuk KJP kami akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa melihat Ancol, Taman Mini, Ragunan, dan etalase-etalase lain termasuk Monas dan sebagainya. Supaya membuka semangat dan pikiran anak-anak kita, termasuk saya dulu. Kenapa kemudian semangat untuk bisa ini? Karena diajak orang tua saya lihat Taman Mini. Dulu kan bayangan Taman Mini sesuatu yang benar-benar melekat di pikiran kita. Demikian Ibu Siska, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Siska. Bu Siska, Jadi Pak. Pak Mas Pram mungkin bukan saja soal KJP, ada KJMU juga. Ya, itu juga harus KJMU. Ya, karena kan kemarin-kemarin ada mahasiswa yang dihapusin datanya, dia tidak dapat beasiswa, kemudian kuliahnya juga terganggu. Jadi mungkin akademisi ini perlu untuk meminta Pemda harus hadir di kampus. Hadir juga di sekolah, tidak hanya memberikan izin, tapi Pemda juga harus mengintervensi jalannya lembaga pendidikan. Kemarin dalam debat saya sampaikan yang namanya KJMU nggak perlu tanda tangani setiap tahun. Bagi anak yang sudah terpilih untuk mendapatkan KJMU, itu pasti pilihannya kan luar biasa. Maka tanda tangannya sekali aja sampai dia lulus, nggak perlu setiap tahun dievaluasi. Mantap.
Karena jujur Mas Pram saya salah satu yang setiap semester waktu itu harus tanda tangan. Betul kan? Iya, Jadi evaluasinya sekali aja. iya betul. Berarti Amin. termasuk anak pinter, Mbak. Amin, amin. Jadi buat teman-teman dosen sudah ada penjelasan nih. Tadi kurang disampaikan, tapi saya ingat ada KJMU. KJMU, betul. Jadi nanti disampaikan ke teman-teman mahasiswa. Ya insya Allah kalau Mas Pram dan Bang Dul jadi gubernur, insya Allah tidak ada hapus-hapus lagi itu. Bu Siska ada satu yang kelupaan mengenai zonasi. Oh, Jadi iya. zonasi itu pemerintah pusat, Bu, bukan pemerintah Jakarta. Tetapi kami akan mengusulkan bahwa zonasi itu jangan kemudian mematikan orang atau kesempatan yang tidak mendapatkan sekolah bagus karena persaingannya terlalu ketat di satu daerah, harus juga diberikan kesempatan untuk bisa di tempat lain. Tapi itu aturan pemerintah pusat, Bu. Berarti bismillah, semoga nanti kalau Mas Pram terpilih untuk bangunan-bangunan sekolah lebih diperbanyak Ya. ke depannya ya. Supaya bisa diskusi penerimaan siswa juga tidak terlalu susah. Pokoknya lebih bisa Jakarta Selatan sekolah di Jakarta Timur kan repot itu. repot terlalu besar. Jadi Bu Siska nanti sosialisasi juga teman-teman dosen, jangan lupa. Di grup langsung Ini di-share ya. ini juga bisa sampaikan Terima bahwa kasih. ini ada komitmen dari calon gubernur Jakarta dari Mas Pram. Saya Siapa? panggil dari masyarakat Pak Abu. Mana Pak Abunya? Bapak Abu mewakili dari masyarakat yang ada di Jakarta. Pak Abu yang mana? Sebelah mana? Dari Ormas Pusat. Oh Pak Abu, Pak Abu ada. silakan. Silakan Pak Abu. Wah, rugi kalau Bapak sudah store nama tidak bertanya itu. Iya, Lagi iya, ada iya. depan Silakan. gubernurnya. Silakan Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Abu dari Jakarta Barat, perbatasan sama Jakarta Pusat. Insya Allah kita doain Mas Pram bisa akses ya. Saya sebenarnya punya usul begini nih. Kan programnya Mas Pram ini kependidikan dan supaya sejahtera. Saya punya usul nih Mas Pram. Tadi dari akademisi itu saya kepengen ibu-ibu ini yang punya anak SMA itu bisa disekolahkan di Al-Azhar University. Saya punya fasilitas itu dengan dipilih anak-anak yang lulusan SMA itu dengan 50 juta, biaya 50 juta itu bisa dipilih masuk ke sekolah di Al-Azhar. Jadi bisa kita harapkan dia menjadi cikal bakalnya kiai-kiai yang ada di Betawi. Kita inginkan Betawi ini tetap agamis. Dan itu programnya mungkin bisa diusulkan. Bagaimana caranya? Saya nanti bisa bantu support. Oke, mungkin Supaya anak-anak kita yang lulus SMA ini, kita pilih 3 bulan kita didik dengan bahasa Arab, kemudian dia bisa pilih di Universitas di Maroko. amin. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Abu boleh saya garis bawahi, tidak cuma di Universitas Al-Azhar saja Mas Pram, tapi di seluruh universitas khususnya ada di Jakarta, memudahkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Ya, dengan harga pendidikan, biaya yang lebih rendah dan mumpuni. Ya. Saya jawab singkat aja. Jadi sebenarnya pemerintah sekarang ini sudah punya program membebaskan 12 tahun, baik yang negeri maupun swasta. Yang negeri berlaku semuanya, yang swasta ada kuotanya 8.200. Dan menurut saya kalau mau melakukan itu jangan berdasarkan kuota, tetapi bebas sekolah itu gratis negeri dan swasta, yang swastanya untuk sekolah-sekolah yang favorit yang memang bagi warga yang mampu. Misalnya lah, kalau Al-Azhar itu kan bagi warga yang mampu, lab school dan JIS, BINUS dan sebagainya. Sehingga dengan demikian yang dapat KJP di sekolah swasta, maka dia bebas bisa kemana saja. Kalau tadi yang diusulkan Pak Bu memang itu sangat ideal dan itu jangka panjang harus dipikirkan bahwa anak-anak terutama yang KJP tadi bisa sekolah di dalam dari ya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Om Harap bisa Satu lagi terakhir. Musa dari Ormas, perwakilan Ormas ini. Oh tadi ya, Pak Musa belum Bung Haram ya. Saya minta untuk nanti langsung dipersingkat aja, sini aja Pak. Mana dia? Dipersingkat aja pertanyaannya, Oh itu dia Bang Musa ya. karena beliau ada kunjungan di tempat Kalau dikasih jalan di belakang teman-teman ya Al-Media. Silakan Bang. perwakilan dari mana ya? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena saya juga ormas di DKI Jakarta, saya mau buat sebuah pantun buat Mas Pram. Cakep. Jangan lupa cekapnya. Buah mangga bukan sembarang mangga. Cakep. Buah kuini kita alap-alapin. Bangga-bangga bukan sembarang bangga. Calon gubernur yang kayak gini yang kita harap-harapin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya deg-degan juga sebenarnya. Selama ini kita hanya bisa tonton di layar TV yang namanya Pramono Anung. Bangga bisa hanya sejengkal dengan beliau. Menurut pengamatan pribadi, cerdas, sudah 2 periode mendampingi Bapak Joko Widodo sebagai Sekap RI. Selamat datang di DKI Jakarta. Ormas adalah aset bangsa. Ormas adalah aset DKI. Selama ini 5 tahun terakhir, selama masa kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan, kami Ormas DKI Jakarta ini sungguh sangat diperhatikan. Beliau bukan memerhatikan ormas ini dengan dana hibah, bantuan proyek dan lain-lain. Tetapi beliau perhatikan dengan hati yang begitu dalam. Kami guyup setiap ormas ini. Catatan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta ada sekitar 500 lebih ormas yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Tetapi hanya sebagian kecil yang mendapat dana hibah. Ingin kami tanyakan kepada Mas Pram, seberapa komitmenkah Pak Pram terhadap ormas-ormas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kami inginkan satu, agar ormas-ormas ini tetap ulang. Ormas yang punya komitmen, itulah ormas yang berhak mendapat dana hibah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Pram untuk menjawab. Jadi untuk ormas harus diperlakukan yang sama. Memang ormas yang berkontribusi bagi perkembangan dan pembangunan bangsa yang harus mendapatkan perlakuan yang baik. Tetapi harus diakui secara jujur. Tadi di MUI saya mendapatkan data Al-Irsyad dan Persis itu ormas yang ikut kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka tidak secara rutin mendapatkan dana hibah. Maka bagi saya pribadi, Bang Musa, harus semuanya mendapatkan kesempatan yang adil, terbuka, transparan, dan bisa diakses oleh siapa saja. Jangan kemudian yang mendapatkan hanya ormas-ormas yang punya kedekatan secara pribadi. Bagi saya berkeinginan membangun sistem termasuk untuk urusan ormas ini, termasuk bantuan hibahnya. Kalau memang ormas ini bermanfaat dan membantu bagi kehidupan jalannya pemerintahan, ya dapat. Jadi sekali lagi keterbukaan itu menjadi penting. Maka mungkin saya akan membuka kembali cara yang dulu dilakukan oleh Ahok. Walaupun mungkin banyak yang kritik bahwa orang boleh datang ke balai kota tetapi juga bisa melaporkan melalui media online. Sehingga dengan demikian akses untuk gubernur, wakil gubernur, pemimpin itu mendapatkan informasi sangat terbuka sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih jawab. Ya, jadi dapat hadiahnya selfie bareng Gubernur Jakarta. Dan terakhir nih kayaknya nih Bang Muharram nih, kita mau undang Bang Goni nih ke naik ke atas panggung. Mewakili ormas juga nih. Oh iya. Karena ormas yang ada di Jakarta teman-teman banyak sekali ya. Ya, terakhir ini bisa ada. Terakhir banget terakhir udah fakultas nih. Kasih pantun juga nih Bang Goni. Paling enak makan buah kue nih. Belum kaget gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pras, ya Bang Pram yang kami hormati, calon kita, pilihan kita, kami dari komunitas organisasi Porkabi, ya, se-Jakarta sudah dipastikan akan mendukung penuh dan sukses untuk Bang Pram. Minggu besok kita akan kerahkan semua dan teman-teman juga saya banyak kenal di sini dari forum RT RW juga ada
kami dulu pencetusnya, forum RT RW, dan juga komunitas lain. Insya Allah tidak ada halang melintang, sudah dipastikan Bang Pram bisa duduk di DKI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta. Sekali lagi sukses untuk Bang Pram dengan Bang Dulnya dan teman-teman semua, asal jangan kumpul aja di sini. Tapi harus mengecek apakah sudah terdaftar jadi pemilih. Waduh. Kalau tidak terdaftar, buat apa kumpul di sini? Lebih baik tanyakan kepada diri kita dan data-data di tingkat kelurahan, RT RW, dicek nama kita, keluarga kita, saudara kita, adik kita, ada nggak? Kalau nggak ada, jangan kumpul di sini. Buat apa? Ya. Tapi kalau kita sudah terdaftar, coblos nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, jawab sikap. Silakan. Jadi Bang Goni ini tetangga saya. Wah, kalau pilgub, Bang Goni dukung A, saya dukung B, saya di tempat Bang Goni pasti kalah aja udah. Karena semuanya milih beliau. Karena memang, tapi kalau di belakang di Al Ihsan saya yang menang. Kalau di tempat RT yang berbeda beliau yang menang. Oh gitu. Sehingga dengan demikian memang beliau merawat di sana, saya merawat di sebelah sini. Ya. Nah sekarang Dan sekarang kami berdua merawat di tempat yang Yang sama. Alhamdulillah. apalagi tadi ada itu ditantang apa deklarasinya. Nah kita tunggu deklarasinya gitu. Barangkali nanti anggota-anggotanya bisa jadi saksi di TPS gitu. Mantap. Jadi itu untuk penanya udah selesai. Bukan penanya berarti Bang Goni ini sebenarnya makasih support ya. Ya sebenarnya dukungan politik kayak Mas Pram. Ya, siap. Ada yang mau Untuk mulai kita. berikan lagi? Udah cukup oke. Bang Goni ya. Baik, Jadi, terima kasih banyak Bang Goni. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian untuk dialog sore hari ini. Ya. Nah ini diminta foto Mas Pras. Ada Bang Bim silakan, Bang Wisnu. Teman-teman media, ini perwakilan sebelum selesai. Oh ada Bang Bestari baru. Masya Allah, sampai lupa kita ya. Oke. Kita kayaknya ikut di samping nih ya. Samping. Ikut di samping. Kalau udah 3 jari berarti udah dukung di barang ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi Oke. ya. Bisa Jadi, diulang ya? Boleh, Bang tadi Ustaz. terakhir itu kan pertanyaan. Jadi ada 3 alasan ini untuk Bapak Ibu nanti sampaikan ke warga yang lain untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul. Yang pertama itu gampang kerja, anti ribet. Yang kedua gampang sekolah kuliah cepat dan yang ketiga jalan lancar rezeki enggak seret. Demikian yang dapat kami pandu. Kita akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada ini menjadi energi baru buat saya pribadi. Dan hari ini jadi persoalan utama KJP setelah saya dalami memang ini kan kurang baik, harus dilakukan
melakukan reformasi. Tidak lagi semuanya harus ke Rawabunga. Per kecamatan harus mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan. Karena seringkali orang yang datang dari kecamatan jauh ke Rawabunga, di sana di Pikpong kanan kiri, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, nggak ada yang dikenal, padahal keluarganya membuka, itulah problem realnya. Maka dengan demikian menjadi tanggung jawab gubernur untuk melakukan pendataan dan mengecek sendiri, tidak hanya diserahkan pada stafnya. Kalau diserahkan pada stafnya, saya juga mengecek, ada warga Bogor yang dapat KJP Jakarta. Benar-benar. Ya artinya memang bisa terjadi seperti itu. Apakah dia kita tidak tahu, tapi itulah yang terjadi. Sehingga kalau saya semuanya per kecamatan, bukan hanya disentralize di Rawabunga. Pasti bicara lingkungan ya, jangan pinggiran kali. Itu kan ada Satgas Ciliwung. Kita kan memang ya berapa permasalahannya di belakang terus mereka itu adalah dinas sampah. Bagaimana secara Satgas? Pagi saya kebetulan teman-teman juga tahu saya kurang lebih problemnya sama dengan naturalisasi memang dilakukan. Di Sunter sendiri ada 300 meter yang sudah ditegur, ada 34 bidang, 2 RW yaitu 3 dan 4, tapi tidak dieksekusi hari ini. Padahal di Sunter itu, di kecamatan itu, air banjirnya sudah turun banget. Kenapa? Banjir itu kan ada 3, banjir kiriman, banjir lokal di tempat itu, dan banjir rob. Sekarang ini yang kebanyakan terjadi seperti di Sunter adalah banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman sudah mulai berkurang karena di atas sudah ada 2 waduk, yaitu Sukamai dan Ciawi. Sehingga yang terjadi adalah banjir lokal. Kenapa? Karena terjadi keruh, sedimentasinya terjadi, sampah di mana-mana itu yang terjadi. Maka ya menjadi kewajiban pemerintah dan kaum warga untuk bertanggung jawab. Ya saya mohon maaf, saya ada janji. Oke, makasih. Oke, makasih. Makasih Pak Bro.